bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-murid. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. Katanya, "Mereka yang masuk paling terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Iri hati menjadi sesuatu hal yang sering menggerogoti kehidupan kita. Iri hati ketika ada orang lain mendapatkan berkat yang kita rasa menjadi lebih banyak. Iri hati ketika kita melihat orang lain memiliki kemampuan atau talenta yang lebih. Iri hati ketika orang lain mempunyai sesuatu yang tidak kita miliki, dan juga iri hati yang lain. Iri hati yang menggerogoti kita ini terkadang juga membuat kita menjadi iri hati akan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan itu adalah rahmat dari Allah. Keselamatan itu adalah kemurah hatian Allah. Maka kita yang di dunia ini hanya terus bisa menjalani dan mengusahakannya. Semuanya itu adalah rahmat dari Allah. Hak Allah untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maka kita yang sudah dibaptis, yang sudah dimasukkan di dalam gerejanya, yang sudah dimasukkan menjadi anak-anaknya, jangan sampai menyia-nyiakan anugerah ini. Mari kita berdoa di dalam kehidupan kita, supaya Allah terus memberikan rahmat keselamatan ini kepada kita, dan kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang iri hati dengan apa yang dimiliki orang lain, tetapi mampu
kuncinya satu, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ketika kita mampu bersyukur, ketika itulah kita mampu semakin dekat dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.